Oke, jadi baru-baru ini ternyata Italia telah mengadakan forum industri pertahanan di atas kapal perang frigate Frame yang dikirimkannya ke Indonesia kemarin, bos. Dan tak main-main, dalam hal ini KKIP pun mendorong Indonesia untuk melanjutkan kerjasama industri pertahanan dengan Italia. Pasalnya dalam forum itu disebutkan bahwa Italia menawarkan banyak lagi jenis kerjasama alutsista baru, bos. Dan Indonesia pun katanya tertarik dengan tawaran tersebut, yaitu Indonesia ingin memperkuat teknologi perang elektronik. Bahkan sempat disinggungnya terkait rencana pengadaan 6 kapal perang Indonesia dari Italia, bos. Nah loh, lantas pertanyaannya nih, kapal perang apakah itu? Dan teknologi perang elektronik seperti apakah itu yang kini ingin diperkuat oleh Indonesia? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Nah, jadi cukup berbeda dengan kedatangan kapal perang Jepang, frigate Mogami Class JS Yahagi FFM-5 kemarin ke Indonesia, bos. Kedatangan kapal perang Italia ke Indonesia kali ini pun sepertinya menimbulkan euforia yang lebih ramai. Pasalnya, dalam kunjungan kapal perang Italia kali ini ke Indonesia, mereka pun menggelar forum industri yang diselenggarakan di atas kapal perang ITS Antonio Marceglia F597 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Kamis 15 Mei 2025 kemarin. Acara ini pun katanya merupakan bagian dari kunjungan kehormatan kapal frigate modern milik Angkatan Laut Italia ke Indonesia. Mantap jos nih. Main salesnya ya kan? Di mana forum industri ini pun menjadi momen penting dalam memperkuat kerjasama antara kedua angkatan laut, serta juga katanya untuk menjajaki potensi kolaborasi industri pertahanan di masa depan antara Indonesia dan Italia. Dan mantap josnya, Indonesia pun kini akhirnya kembali didorong untuk melanjutkan lebih banyak lagi kerjasama industri pertahanan dengan negara Italia, bos. Nah, jadi admin kutip dari kompas.com, KKIP atau Komite Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia baru-baru ini telah mendorong keberlanjutan kerjasama antara Indonesia dan Italia, khususnya di sektor industri pertahanan, bos. Tak main-main, hal ini pun disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Perencanaan Tim Pelaksana KKIP, yaitu Laksamana Muda Purnawirawan Darwanto, usai menghadiri paparan teknologi pertahanan dari pihak Italia di atas kapal perang ITS Antonio Marceglia F597. Dan beliau pun menilai bahwa peluang kerjasama yang ditawarkan Italia katanya seperti teknologi perang elektronik, kapal selam, helikopter, hingga sistem senjata canggih harus dimanfaatkan untuk mendorong kemandirian industri pertahanan nasional Indonesia. Nah, mantap jos nih, bos. Ternyata dalam kunjungan kapal perang Italia kali ini, sales mereka pun menawarkan lebih banyak lagi tawaran alutsista dan kerjasama alutsista yang cukup menggiurkan nih. Nah, jadi katanya tadi mulai dari tawaran kerjasama teknologi perang elektronik, kemudian kapal selam, helikopter, hingga beragam senjata canggih lainnya, bos. Jadi Bapak Darwanto pun mengatakan bahwa dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ya mengharapkan ada keberlangsungan kerjasama dengan industri dalam negeri, termasuk terutama industri pertahanan kita, ujar beliau. Dan menurutnya, Indonesia pun katanya tertarik dengan salah satu sistem senjata, yaitu teknologi peperangan elektronik, bos. Beliau katakan bahwa teknologi peperangan elektronik atau electronic warfare kini menjadi salah satu fokus penting dalam kolaborasi ini, dan diharapkan dapat membuka peluang alih teknologi bagi industri pertahanan nasional Indonesia. Nah, jadi dengan pernyataan beliau ini, sepertinya Indonesia kini sedang mengincar sistem peperangan modern masa kini, bos, yaitu sistem peperangan elektronik, electronic warfare. Seperti contohnya ya jamming-menjamming, sadap-penyadap, dan lain-lain. Karena seperti yang kita lihat ya, electronic warfare ini adalah salah satu faktor yang paling kuat kemarin mempengaruhi kemenangan Pakistan dalam pertahanannya melawan jet-jet tempur canggih India, bos. Dan seperti apakah itu dapat kalian lihat di video-video admin sebelumnya terkait perang India-Pakistan. Dan mungkin bagi kalian yang belum tahu,
Berikut beberapa contoh electronic warfare dalam medan perang masa kini. Misalnya adalah seperti serangan jamming komunikasi radio untuk mencegah musuh berkomunikasi, bos. Kemudian serangan electronic warfare ini juga bisa mengganggu sistem radar untuk menyembunyikan posisi atau sasaran. Lanjut, sistem electronic warfare ini juga dapat memperkuat sistem komunikasi sendiri agar tidak mudah terganggu oleh pihak musuh. Dan bisa juga kita dapat menggunakan decoy, seperti misalnya flare atau chaff untuk menyesatkan rudal atau sistem radar musuh. Dan dengan sistem electronic warfare ini, kita dapat mengendalikan spektrum elektromagnetik musuh sehingga dapat mengganggu atau menetralkan kemampuan bertempur musuh, bos. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan intelijen sendiri, serta dapat melindungi sistem elektronik sendiri dari serangan-serangan musuh. Dan memang di zaman sekarang hal ini sangat-sangat diperlukan, bos. Nah, lanjut. Ketua Bidang Perencanaan Tim Pelaksana KKIP, yaitu Laksamana Muda Purnawirawan Darwanto ini pun juga mendorong transfer teknologi dari Italia ke Indonesia. Beliau menyoroti pentingnya proses transfer pengetahuan dan teknologi, terutama jika Indonesia kelak memutuskan untuk membeli kapal frigate Italia, katanya, bos. Ia berharap kerjasama ini tidak berhenti pada pengadaan saja, melainkan dilanjutkan dengan pendalaman teknologi dan pelatihan bagi tenaga ahli dalam negeri Indonesia. Lebih lanjut, beliau juga menekankan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan penguasaan teknologi alutsista maritim seperti kapal perang permukaan, kapal selam, dan helikopter tempur. Apalagi kapal Italia yang dipaparkan kini memiliki sistem persenjataan lengkap, mulai dari torpedo hingga rudal untuk berbagai jenis sasaran. Dan lanjut, beliau juga mengungkapkan terkait kelanjutan kontrak pengadaan 6 kapal frigate Italia yang sempat dibahas sebelumnya. Nah, ini salah satu kapal yang dimaksud mungkin adalah kapal frigate Frame, bos, yang memang dulu dikabarkan sedang diincar Indonesia. Bahkan sudah teken MOU dulu, bos. Nah, Bapak Darwanto pun menyebut KKIP belum memantau secara langsung ke arah tersebut. Namun secara prinsip, pihaknya sangat mendukung kelanjutan program yang membawa manfaat bagi industri pertahanan nasional. Beliau katakan, tentang ke depan mau berapa kapal, ya kita sih amat sangat setuju. Mendukung, sehingga kalau tidak banyak belajar dengan negara lain, ya industri kita tidak akan bisa berkembang, ujar Bapak Darwanto. Kemudian lanjut katanya soal kemungkinan pengiriman tenaga ahli Indonesia untuk belajar langsung ke Italia. Bapak Darwanto pun menyebut belum ada rencana konkret, namun ia menegaskan bahwa upaya penguatan SDM tetap menjadi bagian dari misi utama KKIP. Mantap, mantap, jos. Nah, pertanyaannya nih, bos, apakah Indonesia kini bakal benar-benar memborong kapal-kapal frigate Frame dari Italia ini? Semoga saja iya ya, bos. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.